Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu video yang cukup menarik ya, dan ini harus disimak sebenarnya oleh orang-orang Ba'alawi ya, dan juga oleh para mukibin Ba'alawi. Karena Ba'alawi dan para mukibin Ba'alawi itu yang paling menyanjung-nyanjung nasab Ba'alawi, mengatakan bahwa Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan keributan-keributan yang terjadi sekarang ini antara Ba'alawi dan orang-orang yang kontra dengan Ba'alawi, orang-orang yang menggugat nasab Ba'alawi, bahkan sampai mau perang, ya, itu akar masalahnya ada di masalah polemik nasab, ya, polemik nasab Ba'alawi. Dan di video sebelumnya kami juga sudah menyampaikan ya, sebenarnya kalau Ba'alawi itu isinya orang-orang yang faham terhadap syariat Islam, ya, nggak akan terjadi polemik nasab, itu nggak akan terjadi kaum muslimin ya, nggak akan terjadi, apalagi sampai mau perang-perang seperti sekarang ini kaum muslimin ya, perang dengan saudara sesama muslim, sama-sama Islam, apa nggak konyol namanya. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, ya, seandainya ada dua orang muslim yang kemudian terlibat saling bunuh, ya, itu maka dua-duanya masuk neraka. Yang membunuh masuk neraka, yang terbunuh masuk neraka, ya. Jadi aneh ini kaum muslimin, sesama muslim ya teriak-teriak perang sambil ya, sama-sama bertakbir sama-sama bertakbir, pihak Ba'alawi Allahu Akbar, pihak yang menggugat nasab juga Allahu Akbar, tapi perang. Kan konyol kaum muslimin ya. Dan tanpa panjang lebar kaum muslimin, kita simak video dari tokoh Aswaja ini yang membahas masalah polemik nasab ya. Kita simak videonya kaum muslimin. Wah, ini masih kok pakai jaket Ba'alawi. Ustadz katanya membahas nasab itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Sopo yang ngomong ini. Membahas nasab tidak ada manfaatnya sama sekali. Iya, kalau nasab, misalnya nasabnya Pak Arif saya bakal kurang gawe, Mas Khalid misalnya tak bahas kurang gawe. Tapi ini membahas nasab yang terkait dengan Rasulullah SAW. Itu masalahnya. Berulang kali saya sampaikan pada para kiai yang ngontak saya katakan, saya bukan membela A, membela B, bukan, tapi saya ingin membela posisi nasab sucinya Rasulullah Muhammad SAW. Demi itu, lalu saya katakan bahwa Ba'alawi bukan nasab Nabi, bukan, demi Allah tidak sambung nasab Nabi. Nah kaum muslimin ya, kalau sudah demi Allah itu sudah nggak ada tawar menawar ya, nggak ada tawar menawar. Berarti Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro ini kaum muslimin betul-betul meyakini bahwa Ba'alawi itu bukan zuriat Nabi Muhammad SAW ya. Dan betul kaum muslimin ya, kita ini nggak berpihak kepada siapa-siapa, nggak berpihak kepada orang-orang yang menggugat nasab, nggak juga berpihak kepada Ba'alawi ya, enggak ya. Kita hanya ingin menjelaskan bahwa masalah nasab itu nggak penting ya. Ya, kalau kita menjaga nasab Nabi Muhammad SAW ya sudah cukup kepada apa yang selama ini dijelaskan oleh para ulama, bahwa yang menyambung kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Fatimah radhiyallahu taala anha dan cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Husain. Dan itu yang dijelaskan di berbagai hadis. Kita harus yakin, nggak boleh kita mengingkari bahwa Fatimah radhiyallahu taala anha, Hasan dan Husain itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Kalau selebihnya kita nggak percaya juga nggak apa-apa ya. Kita ragu juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk Fatimah radhiyallahu taala anha, cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Husain, kita wajib meyakini, nggak boleh mengingkari ya. Tapi kalau selebihnya orang-orang yang apalagi mengaku-ngaku ya, apalagi yang mengaku-ngaku, ya kita sah-sah saja tidak meyakini bahwa mereka zuriat Nabi Muhammad SAW, apalagi cuma untuk bangga-banggaan seperti
komplotan Ba'alawi. Ya, kita sah-sah saja, bahkan ya nggak boleh percaya, ya nggak boleh percaya. Ya, jadi yang perlu kita jaga nasab Nabi Muhammad SAW itu ya batas Hasan dan Husain. Ya, itu nggak boleh ada yang mengingkari. Dan sangat jauh ya perilaku mereka dengan para Ba'alawi. Ya. Mereka nggak pernah ngotot-ngotot berbangga-bangga dengan nasab mereka. Coba ada nggak ya, hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang mengisahkan Aisyah radhiyallahu taala anha dan Hasan dan Husain ya, kemudian berbangga-bangga bahwa mereka adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Mereka pasti dijamin masuk surga. Ada? Nggak ada. Ya. Sangat jauh dengan Ba'alawi. Ya. Sangat jauh. Yang menunjukkan Ba'alawi itu memang ya bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya karena ya kalau Ba'alawi rusaklah kaum muslimin. Ya. Sangat jauh kalau kita bandingkan dengan sifat-sifat zuriat Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas digambarkan, yang jelas-jelas disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, kita lanjut videonya kaum muslimin. Bukan saya benci pada mereka, saya kasihan pada mereka. Bayangkan ya, kalau ngaku nasab Nabi ternyata bukan, haram mencium bau surga. Itu yang bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngaku nasab Nabi ternyata benar, ya tidak ada masalah. Tapi kalau ngaku nasab Nabi ternyata bukan, berbahaya. Satu. Yang kedua, ngaku nasab Nabi pasti ada sebutir pasir atau seberapa kesombongan, pasti. Itu sangat betul ya. Bahkan kesombongan para Ba'alawi itu bukan ya sekecil butir pasir. Kesombongan Ba'alawi itu luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, kita bisa lihatlah video-video dari Ba'alawi yang sangat berbangga-bangga dengan nasab mereka. Ya. Dalam tubuh kami mengalir darah suci Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan seperti itu mereka merendahkan orang-orang selain dari Ba'alawi. Ya. Habib yang gila, Habib yang nakal, Habib yang ahli maksiat, itu lebih mulia daripada seorang ulama. Menjadi Habib lebih utama daripada menjadi orang yang alim. Sejak kapan ada kaedah seperti itu? Sejak kapan? Sejak kapan? Sudah jelas-jelas ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa nasab itu nanti nggak akan ada gunanya. Ya, apabila nanti sangkakala ditiupkan, nggak ada lagi pertalian nasab, itu nggak ada lagi. Barang siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak bisa menolong. Ya, sudah jelas. Ya. Walikulin darajatu mimma amilu. Jelas. Setiap orang itu mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bergantung kepada amalnya, bukan nasabnya. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, banyak ayat-ayat yang menjelaskan seperti itu sebenarnya. Ya, tilka umatun qad kholat laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Ya. Banyaklah. Ya. Kalaupun nasab Ba'alawi itu nyambung pun kepada Nabi Muhammad SAW, kalau amalnya nggak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, nggak akan diterima, nggak akan masuk surga. Nggak akan masuk surga karena nasab. Nggak akan. Ya. Itu pun kalau nasabnya bener. Ya, kalau nasabnya bener, amaliyahnya nggak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, nggak akan masuk surga. Apalah lagi kalau nasabnya belangsak. Apalagi kalau nasabnya itu tidak nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, tapi ngaku-ngaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Barang siapa yang mengakui ayah kepada selain ayahnya, sedangkan dia tahu bahwa dia bukan ayahnya, maka surga itu diharamkan atasnya. Ya. Untuk apa bangga-banggaan nasab? Ya. Ya benar kata Profesor Dr. Ahmad Zahro ini kaum muslimin. Ya. Orang yang membangga-banggakan nasab itu cuma untuk sombong-sombongan. Dan Ba'alawi
Ya, kalau kami lihat nggak ada yang nggak sombong, semuanya sombong. Ya, merendahkan orang selain Ba'alawi. Ya, selain Ba'alawi meskipun ulama rendah semua. Ya, nggak lebih baik dibandingkan dengan Ba'alawi yang gila sekalipun. Na'udzubillah min dzalik. Kan kacau kaum muslimin. Ba'alawi itu kacau kaum muslimin, ya. Kacau. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Orang yang ngotot ngaku nasab Nabi itu mesti ada kesombongan dalam hatinya. Kenapa sih kalau dikatakan bukan nasab Nabi lalu marah? Kenapa? Kan berarti karena kesombongannya. Jadi sekali lagi, panjenengan yang ngaku nasab Nabi, hentikan. Diarani duduk nasab Nabi rapopo. Banyak sebenarnya yang nasab Nabi yang diam. Banyak. Di Maroko, di Yordan, di Saudi Arabia, di sini para wali song itu tidak ada yang ngaku nasab Nabi, walaupun mereka sesungguhnya nasab Nabi. Yang sungguh-sungguh nasab Nabi biasanya malah sembunyi. Kok dikatakan bukan nasab Nabi marah? Pasti bukan nasab Nabi. Tidak ada. Darah Nabi SAW diturunkan untuk orang-orang yang sombong, itu tidak ada. Untuk orang-orang yang menyesatkan umat itu tidak ada. Untuk orang-orang yang khurafat tidak ada. Tetap inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara umat Nabi Muhammad SAW seluruhnya, sejak dulu sampai nanti kiamat, adalah yang paling bertakwa, bukan nasab siapa. Dan ahlul bait itu tolong, bukan orang yang sekarang nasabnya Nabi, bukan ahlul bait. Ahlul bait adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Ini 5 ini. Mestinya dalam hati saya harusnya juga Siti Khadijah. Tapi Nabi SAW menyebutkan 5 ini. Lalu kok generasi sekarang ngaku ahlul bait? Aku harus muni matamu gak enak ya, tapi itu gemerget. Apa mas gemerget mas? Geram saya. Saya ini umat Muhammad, penjenengan juga umat Muhammad. Jangan kaken pola kan. Sungguh saya tidak memusuhi orangnya, tapi saya kasihan mereka yang ngaku nasab Nabi itu loh, ngaku dzurriyyah Nabi itu berbahaya. Berdasarkan ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, 4 disiplin ilmu menyatakan mereka bukan nasab Nabi. Lalu apa? Mecah belah? Oh enggak. Justru inilah dalam rangka bagaimana supaya kita rukun. Inna akramakum indallahi atqakum. Lalu enggak ada perbudakan lagi. Penjenengan tontonlah video-video itu. Gimana tampilan mereka? Astagfirullah. Sungguh bukan akhlak Nabi. Tapi saya tidak ingin berkepanjangan, ini hanya saya ingin menegaskan bahwa orang yang ngaku nasab Nabi itu beresiko dunia maupun akhirat, terutama akhirat. Pun niku nggih, muga-muga tidak lagi ada yang bertanya tentang Ba'alawi. Nah kaum muslimin ya, ini kami rasa video ini harus dilihat lah ya oleh Ba'alawi, oleh para mukibin Ba'alawi. Ya, dan orang-orang yang menggugat nasab Ba'alawi. Ya, masalah nasab itu nggak penting, apalagi sampai gontok-gontokan, apalagi sampai nantang perang, saling ancam, saling tantang perang. Untuk apa? Nggak ada gunanya. Ya, bahkan itu tadi kaum muslimin, ya, perang sesama muslim itu kekonyolan. Orang muslim itu haram darahnya, haram kehormatannya, ya. Haram hartanya, nggak boleh ditumpahkan tanpa alasan yang hak, apalagi cuma sekedar ribut masalah nasab sampai seperti itu, ribut masalah usulan supaya diusulkan jadi pahlawan nasional sampai mau perang. Itu kan kekonyolan. Itu menunjukkan memang pemahaman para Ba'alawi, pemahaman para mukibin Ba'alawi, dan orang-orang yang menggugat nasab Ba'alawi itu pemahamannya jelas pemahaman yang menyimpang dari manhaj yang hak kaum muslimin. Ya memang para penggugat nasab juga sebenarnya dahulunya ya mukibin Ba'alawi juga. Maka ya wajar ya, kalau mereka ini ya saling tantang perang. Ya pemahamannya 11-12.
Pemahamannya 11-12 kaum muslimin. Dan kalau kami lihat polemik nasab ini sebenarnya ya cuma rebutan mukibin. Ya, cuma rebutan mukibin. Bukan berniat bagaimana para mukibin ini sadar kemudian ya berpemahaman agama yang benar, bukan ya. Cuma rebutan mukibin saja kalau kami lihat seperti itu kaum muslimin. Dan kalau kita melihat para asatidz salafi sebenarnya kaum muslimin ya, mereka sudah sejak lama tidak meyakini bahwa Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi mereka nggak menggembar-gemborkan, apalagi sampai menggugat nasab, sampai apa. Ya, nggak ada kaum muslimin ya. Nggak ada. Paling yang dikritik ya amaliyahnya. Amaliyah para Ba'alawi. Ya, kalau memang mereka ini mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, seharusnya mereka ini orang yang paling terdepan di dalam menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan justru malah merusak syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi kebanyakan orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi, yang mengaku sebagai Ba'alawi itu, rata-rata justru mereka ini adalah orang-orang yang merusak syariat Islam. Orang-orang yang kental dengan praktek syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Ya, rata-rata seperti itu kaum muslimin. Ya, dan sekali lagi kaum muslimin, masalah nasab ini sebenarnya nggak perlulah sampai gontok-gontokan. Ya, ya begitu juga seperti yang disampaikan oleh Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro tadi kaum muslimin. Ya, Ba'alawi ketika tidak diakui sebagai zuriat Nabi, ya sudah mingkem. Terserah. Orang tidak mengakui sebagai zuriat Nabi, terserah. Nggak dimuliakan orang, terserah. Ya. Orang mau memuliakan atau tidak, nggak ada urusan. Ya. Asal kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak dimuliakan orang, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Karena tujuan kita hidup ini bukan mencari ridho manusia, bukan mencari ridho orang. Kita hidup ini tujuannya bukan untuk mencari pengakuan orang, gitu loh. Ya. Jadi kalau ada orang yang nggak ngakui Ba'alawi sebagai zuriat Nabi, ya seharusnya Ba'alawi nggak usah marah, nggak usah mencak-mencak. Ya. Kalau memang Ba'alawi itu isinya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang paham agama. Ya, tapi memang pada prakteknya Ba'alawi itu kacau. Ya. Bahar Smith baca Al-Fatihah nggak becus, baca tulisan Arab dari kiri ke kanan, ya, akhlaknya juga bobrok, ya, punya pesantren. Lah terus santrinya mau dididik jadi apa? Pimpinan pesantrennya nggak jelas, ya. Kemudian anak-anak bocil dari Ba'alawi baca Al-Quran nggak becus, ya, sudah dianggap sebagai ulama, disuruh ceramah, jadi pimpinan sebuah majelis. Ini kacau, Ba'alawi kacau kaum muslimin, ya. Dan kami sama dengan Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro kaum muslimin, sangat yakin bahwa Ba'alawi itu bukan zuriat Nabi Muhammad SAW, ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.